Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba bahas tentang struktur penyusun atom. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tentang beberapa teori atom yang beraneka ragam. Nah, pada hari ini kita akan coba sambung bahasan kemarin dengan struktur penyusun atom. Jadi struktur penyusun atom ini masih jadi satu bagian dari teori atom kemarin. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai dengan flashback gitu ya. Atom itu apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya kita udah belajar kalau misalnya atom itu gampangnya adalah ukuran terkecil dari suatu materi atau zat yang masih memiliki sifat zat tersebut. Jadi syaratnya dia disebut atom, dia itu harus partikel atau bagian terkecil dari suatu zat, tapi harus masih punya sifat zat tersebut. Artinya kalau misalnya sifat zat tersebut itu sudah hilang, maka itu nggak bisa disebut dengan atom. Seperti itu. Oke, jadi dengan modal pengetahuan kita soal atom seperti itu, maka nanti kita ingat-ingat lagi, gitu ya. Nanti ingat-ingat lagi. Oke, saya akan mulai dengan analogi sederhana. Tentunya kalian pernah melihat rumah yang seperti ini kan ya, entah di film atau mungkin di poster atau mungkin kalian pernah lihat di mana gitu kan ya, atau bahkan ada yang punya rumah seperti ini ya. Rumah ini sederhana secara bahan gitu ya, sederhana secara bahan. Oke, kita lihat lagi. Atau rumah yang seperti ini. Oke, jadi baik rumah yang ini atau yang kayak gini itu sama-sama rumah. Apa bedanya? Kalau misalnya kita lihat rumah yang ini tuh ukurannya besar ya. Ini dia kalau tebakan saya itu ada 2 lantai kan gitu ya. Even nanti ada kamarnya ada banyak atau sedikit, tapi sepertinya ini lebih besar daripada rumah yang ini. Kalau rumah ini saya lihat ini jauh lebih sederhana, atau nggak tahu sih ini sebenarnya rumah atau bukan, tapi ya kita anggap aja rumah gitu ya. Nah, jadi rumah ini tuh lebih besar dibanding rumah yang ini. Oke, terus kemudian jadi dari kedua rumah yang tadi sudah dilihat sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan. Kalau misalnya kita lihat perbedaannya dulu gitu ya. Perbedaannya adalah ukuran dari rumah yang pertama ini itu lebih besar daripada rumah yang ini. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dilihat pakai mata telanjang juga cukup tahu lah ya kalau rumah yang ini tuh lebih kecil. Terus yang kedua, perbedaan kedua adalah nanti kalau misalnya ukurannya berbeda, biasanya peruntukannya juga beda. Jadi mungkin rumah yang ini untuk berkumpul atau untuk melakukan sesuatu hal, pastinya rasanya akan beda dengan yang ini. Kenapa? Karena luas rumah atau besaran rumah itu juga pasti akan mempengaruhi kebiasaan atau sifat dari si penghuninya. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, kalau mau dilihat apa yang sama dari kedua rumah ini, maka keduanya kalau misalnya kita lihat, itu sebenarnya dibangun dari bahan yang sama. Kalau misalnya rumah yang ini dari batu bata, maka yang ini juga sama dari batu bata. Kalau misalnya rumah yang ini atapnya dari kayu, yang ini atapnya juga dari kayu. Apakah batu bata bisa nempel gitu aja kayak candi? Ya enggak, pasti pakai perekat. Perekat zaman sekarang itu pakai yang namanya semen, kan kayak gitu. Jadi rumah yang ini juga sama, pasti perekatnya juga pakai semen untuk menempelkan batu batanya. Nah, jadi kesamaan dari kedua rumah tersebut yang paling mudah dilihat dari banyak kesamaan gitu ya, itu dibuat dari bahan yang sama. Jadi rumah yang ini dari batu bata, ini juga dari batu bata. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, apa fokusnya? Kenapa disebut dengan material yang sama? Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya sama beberapa orang yang mungkin sering ngerjain rumah, maka bisa dibilang rumah itu pasti terbuat dari 3 bahan penyusun dasar.
Nah, ada apa aja? Yang pertama ada batu bata. Even sekarang ada istilah namanya Hubble gitu ya. Tapi batu bata biasanya masih menjadi pilihan utama buat orang yang memang mengejar kualitas atau juga ada kepentingan tertentu sih. Tapi yang jelas batu bata masih jadi bahan penyusun dasar utama untuk bikin rumah. Yang kedua, nggak mungkin untuk membangun rumah itu tidak menggunakan pasir, jadi pasti menggunakan pasir. Yang ketiga, nah gimana caranya batu bata dan pasir itu bisa merekat? Mereka butuh perekat yang namanya semen. Jadi rumah itu dibangun biasanya ada banyak bahannya, tapi bahan penyusun dasarnya itu seringnya itu anggaplah ada 3, batu bata, pasir, sama semen gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dalam logikanya mau bikin rumah bentuk apapun, maka kita hanya menggunakan 3 bahan tadi. Even bentuknya itu nanti seperti ini atau mungkin bentuknya lingkaran kayak rumah Patrick atau gimana. Tapi yang jelas untuk membuat rumah itu pasti tidak luput dari batu bata, pasir, semen. Nah, apa yang membedakan rumah satu dengan rumah lainnya? Seperti yang tadi kita bilang, soal ukuran. Kalau rumah yang besar pasti cenderung menggunakan batu bata, pasir, dan semen yang lebih banyak dibanding sama rumah yang kecil, kan kayak gitu. Kalau misalnya yang kedua, cara menyusunnya. Jadi kalau misalnya mau disusunnya bentuk lingkaran, segitiga, kotak, jajar genjang gitu kan ya, R1, R2, maka kita tinggal nyusunnya aja, tapi tetap bahan utamanya batu bata, pasir, semen, kayak gitu. Jadi gampangnya seperti itulah. Nah, kita bisa menganalogikan rumah tadi dengan atom. Jadi rumah ini kita analogikan atau bandingkan dengan atom, gitu ya. Atom itu kan tadi bagian terkecil ya, yang masih punya sifat zat tersebut. Nah, atom itu anggaplah seperti rumah yang punya 3 bahan penyusun dasar. Nah, ya nggak mungkin dong atom dibuat dari semen kan gitu ya, atau batu bata. Apa sih bahan penyusun atom? Yang pertama ada istilah namanya proton. Yang kedua ada istilah namanya neutron. Yang ketiga ada istilah namanya elektron. Nah, setiap atom itu dibangun atau disusun dari 3 bahan dasar tersebut. Ada proton, neutron, dan elektron. Untuk gampangnya kalian harus hafalin huruf pertama dari tiap namanya. Ada proton, neutron, dan elektron. Nah, proton itu adalah partikel yang bersifat atau bermuatan positif. Jadi dia itu istilahnya gampangnya P, positif, proton. Neutron itu adalah partikel yang netral, N, netral. Elektron itu yang negatif. Nggak ada hubungannya sih sama N negatif, tapi yang jelas elektron itu negatif. Jadi kalian perlu ingat kalau misalnya proton itu positif, neutron itu netral, dan elektron itu negatif. Gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya kalian mau lihat di dalam atom 3 bahan dasar ini letaknya di mana, kan kayak gitu. Jadi gampangnya kita kembali pada atom yang pernah kita pelajari sebelumnya, dimulai dari teori atomnya itu Rutherford, atau mau dari Niels Bohr boleh, mekanika kuantum boleh. Mereka sama-sama punya hal yang disebut dengan inti atom. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada di tengah yang warnanya biru sama merah, itu adalah inti atom. Jadi, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi kalau kalian mau nyari di mana proton, ada di inti atom. Di mana neutron, ada di inti atom. Jadi inti atom itu isinya ada 2 hal, yaitu proton dan neutron. Nah, di manakah elektron? Elektron itu sesuai dengan teori Rutherford, Bohr, terus mekanika kuantum. Elektron itu berada di luar inti atom dan dia itu bergerak. Jadi gampangnya dia tuh mengorbit gitulah ya. Jadi elektron tuh ada di luar. Nah, jadi gambarannya atom itu seperti itu. Semua atom gambarannya seperti itu. Cuman yang membedakan apa? Jadi, antara atom satu dengan atom yang lainnya itu mirip kayak rumah. Bahan dasarnya sama. Sama-sama terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Cuman, atom kan sifatnya beda ya. Sifat yang beda itu dipicu atau dipengaruhi oleh jumlah partikel yang ada di dalamnya juga. Kalau atom emas, itu kan dia punya banyak
proton, punya banyak elektron, punya banyak neutron. Sedangkan atom oksigen itu punya sedikit, maksudnya lebih sedikit gitu, proton, neutron, dan elektron. Otomatis sifatnya sama atau enggak? Ya jelas enggak. Jadi karena ada perbedaan jumlah partikel tadi, itu nanti akan mempengaruhi sifat dari si atom tersebut. Tapi atom itu semuanya, semua atom yang ada di alam semesta gitu ya, itu punya bahan dasar yang sama. Semuanya pasti tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Sedangkan yang membedakan antara atom satu dengan yang lainnya adalah jumlah masing-masing partikelnya. Kalian bisa lihat di gambar atom emas dengan begitu banyaknya proton dan neutron, itu isiannya, waduh, banyak bener itu, nggak ketolong. Terus kemudian dengan dibandingkan oksigen yang inti atomnya cuman isinya sedikit, atau elektronnya yang dia banyak bener itu di atom emas atau oksigen. Jadi sama kayak rumah lah. Rumah tuh mau gede kecil, bahannya pasti 3. Tinggal nanti nyusunnya gimana. Nah, di sini juga sama. Atom, ya sama oksigen, atom emas, atom oksigen, isinya sama. Cuman bedanya jumlahnya beda. Oke. Berikutnya, kita akan bahas soal notasi unsur. Nah, kenapa kita butuh ngerti notasi unsur? Notasi unsur itu gampangnya digunakan untuk untuk membantu kita mengetahui jumlah proton, neutron, dan elektron. Jadi itu tuh ngebantu kita untuk tahu berapa proton, neutron, dan elektron. Kenapa kita harus tahu jumlah mereka itu, proton, neutron, elektron? Karena nanti seperti yang tadi sudah kita bahas, perbedaan sifat itu juga besar kecilnya dipengaruhi jumlah dasarnya. Ya, kalau kita pengen tahu dia sifatnya sama atau mirip atau beda, ya kita harus tahu juga jumlah proton, neutron, dan elektronnya, kayak gitu. Makanya notasi unsur ini kayak semacam rumus atau cara yang digunakan untuk mencari proton, neutron, dan elektron. Oke, di sini ada X itu adalah unsurnya. Terus kemudian ada A itu adalah nomor massa. Ingat, A itu nomor massa, posisinya di atas. Nomor atom itu Z, posisinya di bawah. Jadi kalau misalnya kalian menjumpai ada unsur disertai dengan angka-angka, maka itu di atas itu pasti nomor massa, di bawah itu nomor atom. Gitu. Jadi ini posisi atas dan bawah. Mau dia di kanan kiri terserah, tapi yang jelas atas dan bawah. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, ada kuncinya. Jadi gimana sih caranya dari notasi unsur bisa ketahuan apa itu namanya, proton, neutron, elektronnya? Nah, ini ada kuncinya. Yang pertama, nomor atom atau yang bawah itu selalu adalah jumlah proton. Ini selalu. Jadi nomor atom itu selalu merupakan jumlah proton. Kalau di situ tertulis nomor atomnya 10, berarti jumlah protonnya 10. Kayak gitu. Oke, nanti sambil kita praktek. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Nah, untuk saat ini kalian ingat-ingat aja dulu. Nanti kita bahas. Saya ulangi lagi, nomor atom adalah jumlah proton, nomor massa adalah proton plus neutron. Oke. Dan untuk menentukan jumlah elektron, ini caranya sedikit khusus. Jadi kalian perlu ingat-ingat lagi, nanti ini ada 3 keadaan di mana atom itu netral, positif, atau negatif. Nanti kita akan bahas. Yang penting, kuncinya pertama, ini dulu. Nomor atom adalah jumlah proton, nomor massa adalah proton plus neutron. Oke, kalau misalnya sudah, maka kita bisa ganti ke contohnya. Oke, kita akan coba bahas ke contoh. Nah, oke, jadi ini adalah contoh dari gimana sih cara kita bisa tahu dia itu protonnya berapa, segala macam ya. Gitu. Oke, merah aja mungkin cukup, atau kuning ya. Oke, jadi di sini ada notasi unsur. Notasi unsur ini ada angka atas, ada angka bawah, dan ini adalah lambang atomnya. Ini kalau bacanya gimana? Jadi ini adalah sebuah atom karbon, gitu ya. Ini adalah atom karbon dengan angka bawah ini yang disebut dengan nomor atom, jumlahnya 6, dan yang atas adalah nomor massa. Oke, saya harap kalian ngikutin tulisan ini.
Jadi yang ini adalah atom karbon C, lambangnya C, dan ini ada nomor atomnya di bawah itu 6, yang nomor masanya di atasnya 12. Nah, kita akan mulai dari penentuan proton dulu. Oke. Kita tahu kalau nomor atomnya jumlahnya, angka yang bawah adalah 6. Maka, sesuai dengan teori tadi, kalau misalnya, atau sambil kita buka aja ya. Nah, ini sambil kita buka yang tadi. Nah, ini. Jadi, nomor atom adalah jumlah proton. Sedangkan nomor massa adalah proton plus neutron. Oke, kita akan bahas. Menurut info tadi, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi, nomor atomnya 6, itu sama aja jumlah proton. Nah, jadi kalau ditanya berapa nilai protonnya, ya sesuai dengan nomor atom, yaitu 6. Oke, gampang. Jadi menentuin proton itu gampang. Jadi dari atom karbon ini nomor protonnya itu 6. Yang kedua, kita akan menentukan jumlah elektron. Nah, kita tahu kalau dari Kalau dari ini tadi nomor massa itu adalah proton plus neutron. Jadi nomor massa itu adalah proton plus neutron. Nah, maka nomor massa itu kan yang atas ya, 12, itu adalah jumlah proton plus neutron. Nah, kenapa kita nyari proton dulu, supaya ini ketahuan nanti. Proton itu tadi kan kita dapatnya 6 ya, nih, dari sini. Oke. Terus kemudian kalau misalnya 6 ditambah neutron. Nah, ya kalau misalnya matematika ini gampang ya. Kalau 12 tuh sama dengan 6 tambah berapa sih? Gitu. Jadi bisa dibilang neutronnya adalah 12 dikurang 6. Nah, jawabannya adalah 6. Nah, jadi protonnya 6, neutronnya 6. Oke, gampangnya kayak gitu. Jadi untuk menentukan proton dan neutron itu gampang banget. Tinggal kalian lihat angka dari notasi unsur. Nah, berikutnya, gimana cara kita menentukan elektron? Elektron ini caranya khusus. Nah, caranya gimana? Gampang. Pertama, tebak dulu ini atomnya netral, bisa netral, atau positif, atau negatif. Pak, taunya dari mana kita atom itu netral, positif, atau negatif? Kalau atomnya itu di sini tidak ada angka apapun, maka bisa dipastikan ini adalah atom netral. Tapi kalau misalnya nanti di sini ada angkanya, ada 2 plus, atau 2 min, dan segala macam, ada angkanya, maka dipastikan dia tidak netral. Tinggal nanti dia plus atau minus. Oke, dalam contoh 12,6C ini, di sini kan tidak ada angka apapun. Nah, jadinya ini disebut dengan atom netral. Oke, atom netral. Untuk atom netral, ini selalu ya, selalu. Atom netral itu memiliki konsep proton sama dengan elektron. Nah, jadi kalau protonnya tadi 6, maka elektronnya juga 6. Nah, kayak gitu. Jadi, ini adalah ketemu proton, neutron, dan elektron. Oke, itu yang pertama. Kita ambil contoh lagi ya. Oke, nanti bisa di pause. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Di sini ada 3919K+. Oke, ini adalah ion ya. Karena apa ion? Karena dia ada ini, kayak gini. Jadi nanti ini disebut dengan ion. Ini adalah ion kalium dengan nomor atomnya 19. Ingat nomor atom tuh di bawah. Terus ini ada nomor massa. Nah, jadi ada nomor atom, ada nomor massa. Kita akan menentukan berapa protonnya. Oke, sama seperti tadi. Proton adalah nomor atom. Nomor atomnya 19. Jadi proton nilainya adalah 19. Jadi ya udah gampang banget kayak gitu dong. Gitu ya. Berikutnya, yang kedua. Kita akan melihat massa atomnya. Nomor massa adalah
39. Sedangkan massa ini adalah proton ditambah neutron, selalu ya. Jadi massa atom itu adalah proton ditambah neutron. Nah, di sini kita kan sudah tahu kalau protonnya itu nilainya 19. Berarti kan logikanya 39 tuh 19 ditambah berapa? Kan gitu ya. Maka nilainya, ya kalau secara matematis nanti ini tinggal dikurang aja, nilainya adalah 20. Gitu, oke? Itu gampang. Jadi dapat protonnya 19, neutronnya 20. Nah, yang terakhir, gimana sih cara nentuin elektron? Oke, pertama, ini untuk menentukan elektron, kita tebak dulu. Atom ini netral atau positif atau negatif. Kalian bisa lihat di sini, ini ada tanda plus. Plus itu artinya, plusnya ada 1 kan ya, jadi plus 1. Jadi atom positif. Nah, atom positif kita menyebutnya sebagai ion positif. Nah, positifnya berapa? Positif 1. Pak, kan satunya nggak ada di situ. Ya, jadi kalau angka plus 1 itu ditulisnya dengan plus aja. Nanti kalau minus juga minus aja. Jadi minus atau plus itu artinya plus 1 atau minus 1. Nah, kalau misalnya dia itu plus 1, maka kita bisa, bisa artikan gini. Kalau atomnya positif, nih ya, kalau atomnya positif, jumlah elektronnya proton ditambah, ini kalau positif ya, kok ditambah ya, sorry. Kita ulangi ya. Oke, kalau atomnya positif, caranya adalah proton dikurangi muatan. Nah, jadi kalau misalnya rumus untuk yang positif itu adalah dikurangi muatan. Jadi protonnya tadi kan jumlahnya 19. Dikurangi muatannya berapa? 1. Berarti nilainya adalah 18. Jadi jumlah elektronnya adalah 18. Pak, rumus ini selalu dipakai nggak buat yang positif atau negatif? Ini untuk yang positif aja. Gitu, oke? Oke, buat yang masih bingung dengan rumus elektron, kita coba lihat yang ini. Oke, di sini kita punya 3216S2-. Ini adalah ion sulfur atau belerang dengan nomor atomnya 16 dan nomor masanya 32. Oke, yang pertama kita mau nentuin jumlah proton. Jadi yang awal itu pasti proton. Proton adalah nomor atom. Berarti karena proton nomor atomnya itu adalah 16, maka protonnya juga 16. Nah, yang kedua, kita mau lihat massa atom untuk menentukan neutron. Massa itu kan proton ditambah neutron. Selalu. Jadi caranya pasti kayak gitu terus. Kita lihat nomor massanya itu yang di atas angkanya 32. Sedangkan kita tadi udah nyari protonnya 16 ditambah neutron. Nah, jadi logikanya 32 sama dengan 16 ditambah berapa? Kan gitu ya. Nah, kalau mau dicari secara matematis, maka neutron ini 32 dikurang 16. 16. Nah, jadi neutronnya adalah 16. Oke, jadi mencari proton dan neutron tuh gampang banget. Karena cuma dari modal angka-angka ini udah ketemu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya mencari elektron? Nah, untuk mencari elektron, kita tebak dulu dia atom apa. Di sini ada angka 2-. Yang artinya atom ini tentu saja tidak netral, tapi dia adalah atom negatif. Nah, atom negatif itu disebut dengan ion negatif. Nah, negatifnya berapa? -2 atau 2-. Oke. Terus caranya gimana? Caranya ya gampang. Kalau misalnya mau ngitung elektron yang min, maka caranya seperti ini. Elektron sama dengan proton ditambah muatan. Muatan itu maksudnya adalah berapa min atau berapa plusnya gitu. Nah, di sini kan protonnya tadi dapatnya itu 16 ya, yang paling atas.
ditambah. Berapa muatannya itu 2? Loh Pak, kan bukan min 2. Ya pokoknya intinya karena angkanya 2 gitu. Kita lebih ngelihat angkanya. Sama dengan 18. Jadi elektronnya ini adalah 18. Buat yang bingung, kita bandingin sama yang atas. Ini adalah ion positif. Ion positif. Nah, jadi kalau misalnya ion positif, itu rumusnya adalah dikurang. Ingat-ingat, kalau ion positif, rumusnya adalah dikurang. Tapi kalau misalnya ion negatif, rumusnya itu ditambah. Jadi, itu udah kelihatan banget. Gitu ya. Kalau misalnya ion positif, dikurang. Kalau ion negatif, itu ditambah. Jadi dibalik, gampangnya. Jadi kalau ngelihat seperti ini nanti elektronnya tinggal tambahin 2. Kalau ini, maksudnya elektron nanti tinggal dikurangin 1, gitu-gitu. Jadi, rumusnya itu untuk yang plus selalu minus, untuk yang minus itu nanti selalu plus. Oke. Jadi, kira-kira kayak gitu untuk menentukan proton, neutron, dan elektron. Nah, kalian harus ngerti banget ini. Kenapa? Karena kalau misalnya belum ngerti, maka kita nggak bisa lanjut ke materi berikutnya, gitu ya. Jadi pastikan dicoba-coba aja. Ini bisa di-pause sambil direnungi lagi. Oke. Berikutnya, kita akan mengenal istilah namanya ada isotop, isoton, dan isobar. Isotop, isoton, dan isobar itu gampangnya adalah 2 unsur atau hubungan 2 unsur, gitu ya. Hubungan 2 unsur. 2 unsur itu bisa dikategorikan jadi isotop, isoton, atau isobar. Nah, kita bisa lihat lagi, di sini ada beberapa contoh. Sudah. Isotop itu artinya protonnya sama. Saya mencirikan dengan P, itu adalah proton yang sama. Proton tadi apa? Proton itu biasanya angka yang bawah. Jadi antara yang ini dengan yang ini, jadi 12,6C sama 14,6C itu punya kesamaan di mana angka bawahnya atau protonnya sama. Jadi ini disebut dengan proton. Jadi protonnya atau nomor atomnya sama-sama 6. Nah, terus kemudian kalau untuk isoton itu artinya neutronnya sama. Neutron itu apa? Nah, kalau misalnya kita yang tadi kan neutron itu pakai cara begini ya. Ada cara mudahnya. Jadi neutron itu bisa dicari lewat atas kurang bawah. Atas dikurang bawah. Jadi angka 16 dikurang 8 sama 14 dikurang 6 itu untuk mencari neutronnya gitu. Jadi 16 kurang 8 kan 8. 14 dikurang 6 itu 8. Jadi neutronnya sama-sama 8. Oke, mungkin saya akan tulis rumusnya yang lebih baik di sini. Jadi, untuk mencari neutron dengan cara cepat, itu adalah atas dikurang bawah. Jadi tinggal kurangin aja 16 kurang 8 sama 14 kurang 6. Oke, kalau mau nyari yang atas misalnya nih, 12 kurang 6, itu artinya nanti neutronnya 6. 14 kurang 6, neutronnya 8. Jadi, cara mencari neutron yang cepat adalah atas kurang bawah. Oke, jadi karena ini selisih atau atas kurang bawahnya itu sama-sama 8, maka kedua hal ini, 16,8O sama 14,6C, disebut dengan isoton, alias neutronnya sama. Berikutnya, isobar. Isobar itu masanya sama. Massa itu kan berarti yang atas ya. Nah, kalian bisa lihat, kedua unsur ini 14,7N sama 14,6N itu memiliki angka atas yang sama atau nomor massa yang sama. Jadi ini disebut dengan isobar. Massanya sama-sama 14. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah hubungan 2 unsur. Nah, Pak kalau cuma 1 gimana ya? Nggak bisa. Pak kalau ada 3 nggak apa-apa. Gimana? Ya silakan kalau 3, tapi paling nggak ini hubungan 2 unsur. Kalian harus melihatnya setiap 2-2. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi untuk mengerti isotop, isoton, dan isobar, maka perlu banget buat ngerti jumlah proton, neutron, dan elektron. Saya yakin mungkin masih ada beberapa yang bingung soal elektron, tapi dicoba aja terus. Pokoknya gampangnya elektron itu kalau netral dia sama dengan protonnya.
Nih, lihat. Kalau misalnya dia positif, dia tinggal dikurangi dari protonnya. Kalau negatif, maka dia tinggal ditambah dari protonnya. Gitu. Jadi, konsep atom itu nggak selalu sama. Jadi, ada yang netral seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Oke, silakan dipelajari untuk struktur penyusun atom ini, termasuk dengan isotop, isoton, dan isobar. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa silakan dicatat saja. Oke, thank you, selamat siang.